Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal bersama masyarakat kampung Sri Tejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian MPS Majelis Pinggir Sawah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini saya dan kita semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah untuk kita semuanya. Berangkat ke sekolah, minumnya susu. Hai orang Kota Gajah, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kiranya suguhannya mubadir karena saya pas puasa. Kasih ibu-ibunya saja. Nah, oh sudah ada, nggak jadi. Ibu-ibu ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Itulah salahnya perempuan. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya perempuan milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih disuka apelin, gak disuka dianggurin. Bapak Ibu, acara kita halal bil halal. Acara kita temanya halal bil halal untuk mencapai kerukunan antar umat, suku, dan golongan. Bapak Ibu, kita berada di satu negara yang saya katakan negara Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 kamar. Kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, 6 kamar ini semuanya diizinkan dan dilegalkan oleh pemerintah. Artinya, ada 6 agama yang secara sah diakui oleh undang-undang. Saya meyakini kalau semua orang, ini soundnya kurang asik. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujute cewek diragati oke diuntal kancane. Cek cek. Kalau dilihat dari wajahnya ibu-ibu yang hadir ini, wajahnya terawat, glowing. Wajahnya glowing kakinya. Maka ada istilah buah belimbing di atas getek. Wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Menjijikkan. Wajahnya wow, kakinya weh. Coba soundnya dibenerin dulu. Apa dibalik mas? Kamu ngaji aku ngeson. Nah, selama orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing, katakanlah ini Islam, ini Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Apa yang harus kita lakukan yang pertama? Kembalilah ke kamarnya masing-masing. Orang Islam kembali ke masjid. Orang Kristen Katolik kembali ke gereja.
Selama kita kembali ke kamarnya masing-masing, pasti tidak akan pernah terjadi masalah. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Pondok pesantren Ora Aji di Yogyakarta itu berada di tengah lingkungan mayoritas Katolik. Tetangga saya Pak 60% Katolik. Selatan saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Yang lucu Pak Bu, tetangga saya istrinya mati. Dikuburkan di utara rumah saya. Hari kedua suaminya ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, kamu lucu kalau istri mati seharusnya dikirim tahlil. Kenapa kamu bawa kipas angin? Mohon maaf Kiai, istri saya wasiat. Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kipasi supaya cepat kering. Delalah musim udan. Jadi utara saya itu kuburan, selatan saya pendeta. Dan subhanallah, walaupun kami berbeda agama antara Islam, Kristen, Katolik, kami nggak ada masalah. Menjalankan perintah agama masing-masing tanpa harus mengganggu antara satu dan yang lainnya. Di kampung ada masjid, di kampung ada gereja. Kita fine. Kita kasih contoh Bapak Ibu. Kalau tetangga kita Kristen, ada yang meninggal dunia, mereka sembahyangan. Mereka sembahyangan. Orang Islam nunggu di belakang. Begitu giliran makan-makan, kita makan bareng. Sebaliknya, kalau ada orang Islam mati tahlilan, orang Katolik di belakang. Nanti jatuhnya makan, kita makan bareng-bareng. Itu tempat kami. Idul Fitri, orang Katolik masak. Menjelang malam Idul Fitri, semua warga dikasih makanan. Baik yang Katolik maupun yang Muslim. Sebaliknya, ketika ada Natal, orang Islam masak. Semua warga dikasih. Itulah bentuk Pancasila yang ada di desa kami. Artinya apa? Yang salah itu adalah ketika kita mengusik kamar orang lain. Orang Islam ngomongin salib. Orang Kristen ngomongin Quran seperti yang terjadi di media sosial. Ribut Pak. Maka tahun 2021 Gus Miftah viral gara-gara apa? Ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara bersama Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Acaranya apa? Peresmian gereja. Saya diminta berbicara kebangsaan. Respon orang gimana? Miftah kafir. Kenapa masuk gereja? Apakah saya marah? Tidak. Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun baca syahadat sekali terbakar kekafirannya. Pertanyaannya begini Pak, kalau orang masuk tempat ibadah agama lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia rata-rata kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Borobudur dan Candi Prambanan. Wis bayar malah dikafir. Makanya kemarin saya dapat undangan dari Amerika. Saya dapat undangan dari kedua negara besar di Amerika. Yang pertama di Los Angeles, Amerika Serikat. Saya diminta datang gara-gara diminta untuk ceramah toleransi di Amerika. Gara-gara apa? Saya ceramah di gereja. Besok saya dapat undangan dari Washington DC sebagai tokoh agama Islam yang dianggap menjaga kebinekaan dan toleransi. Artinya apa? Kita tidak harus bermusuhan walaupun agama kita beda. Saya mau cerita Bapak Ibu. Gus Miftah, dulu kenapa Deddy Corbuzier mau masuk Islam melalui Gus Miftah? Ini saya mau cerita, tolong ibu-ibu diam, jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Ini gak pernah saya omongkan. Sampean tak ceritain karena tak anggap konco dewi. Apalagi duduknya di bawah pakai merambut, ya Allah. Pulang pengajian insya Allah little body. Sili tiga telah kelebon wedi. Gomole, kukur-kukur silit. Saya dulu kenal dengan Deddy Corbuzier gara-gara ceramah saya viral di klub malam bersama mbak-mbak seksi. Sebenarnya nggak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Jadi yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Wow.
Itulah ibu-ibu cowok. Cowok itu kurang ajar. Kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Momennya kayak itu, wis tua, jilbabnya pink. Menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Ya Allah. Gara-gara itu saya diundang di acaranya Mas Dedi. Kopi susu. Ya hitam putih. Kopi kan hitam, susu putih. Tapi kalau saya minum kopi nggak pernah pakai susu. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Lah iya toh Pak. Makanya kalau saya disuguh kopi susu biasanya tak akali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Iki loh, iki loh, iki loh. Masuk akal matamu. Saya diundang acaranya Mas Deddy Corbuzier hitam putih. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Mas Deddy melihat penampilan saya yang terbuka, open minded, berbicara agama itu asik. Dia tanya sama saya, Gus, ini bikin konten YouTube. Waktu itu belum podcast, konten YouTube. Gus, apa pandangan Gus Miftah tentang Pancasila dan agama? Saya jawab, semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan ibadah agamanya tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun. Anda Kristen silakan ke gereja Natalan. Baik. Tapi banyak orang yang kemudian mencoba ngasih tatanan Pancasila. Bapak Ibu, Anda orang Islam, meyakini Islam sebagai agama yang paling benar hukumnya wajib. Tapi bukan berarti Anda diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Saya ulangi, nggak boleh. Karena apa? Dalam konteks iman saja Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah kata Allah. Anda mau Islam, silahkan. Sok atuh. Anda mau Kristen, silahkan. Dengan konsekuensi masing-masing. Begitu sudah punya pilihan agama, konsep toleransinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Saya memutuskan pakai baju hitam, Anda pakai baju putih. Pilihan dong. Anda nggak boleh intervensi, pakai hitam kotor. Hati-hati, hitam kadang-kadang lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, pilih mana? Tai lalat apa panu? Lalat. Dia pilih hitam, sakra ini rengkabah gitu loh. Apa-apa ya Leo. Ini kalau di Jogja namanya Irma. Irenge, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, Le. Teorinya anaknya Nabi Adam, yang cowoknya jelek, istrinya cantik. Nah, kan wajahmu jelek. Nah, insya Allah besok istrimu remuk. Jum. Kamu jomblo? Jomblo. Tak doakan segera menikah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia, ya. Ya udah, saat jomblo-jomblonya kamu saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Kasihan deh. Itu kan banyak janda tuh. Lah. Kalau kamu nikah dengan janda enak le, gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Sangel lah. Karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa Bu? Saya ngomong apa? Ya cangkem-cangkemku dewe ngopo? Wis tuwa kemayu. Jilbabe pink. Jadi ayo kita toleran. Pilihan kita masing-masing. Anda pakai putih, saya pakai hitam. Fine.
Anda pakai kopiah, saya pakai belangkon, fine. Bapak pakai sarung, saya juga pakai. Yang saya pakai namanya apa, Bu? Kulot matamu ngau. Koyo ngene kulot iki lho. Kok geting aku? Please deh. Kulot. Apa namanya, Bu? Rok. Ya. Masa kiai rokan? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ini pilihan. You pakai seperti itu, gua pakai seperti ini. Gak ada masalah. Pakai putih, pakai hitam. Putih belum tentu kotor, mohon maaf. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam menyenangkan, kain kafan putih tapi menakutkan. Kopi itu hitam. Ibu-ibu belajarlah dari kopi. Kopi itu jujur, tidak harus menjadi putih untuk dicintai. Beda karo raimu. Palsu kabeh ini. Bu, tak takon, sing gaweane ngapusi wong lanang apa wong wedok? Lanang. Oke, coba kita lihat dari penampilan. Coba, nama kamu siapa, Mas? Yusuf. Yusuf kok ireng? Aduh. Yusuf, coba penampilannya jujur, Pak. Cukup pakai baju putih, pakai sarung, pakai kopiah. Wajah nggak di make over. Tetap coba. Paling nggak pakai sempak. Lah ini tuh. Coba kalau penampilan ibu-ibu sebelah. Ya Allah. Alis ketok apik lukisan. Rai ketok roto wedaan. Irung ketok mancung suntian. Untu ketok rapi kawatan. Bodi ketok dhuwur sandal jincitan. Susu ketok gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki lho tak kandhani. Piye to iki? Jum. Tapi itulah kodrat perempuan. Saya kemarin ditanya, Gus ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ya Allah, alise kayak buntut kalau jengking lho ngono. Bojone Madura ya alise kaya celurit. Bojone bakul sate ya kaya tusuk sate. Kadang-kadang perempuan tuh aneh kok. Saya tuh bisa melihat profesi suaminya apa itu terlihat dari bros ibu-ibu. Beneran. Brosnya ibu-ibu. Oh, iki brose umpamane nganggo cetok, oh berarti bojone tukang gitu loh. Brose kamera, lanangnya tukang syuting, ada. Ada juga apa? Kalau itu jelas itu. Fatayat sama muslimat itu saya nggak perlu lihat seragamnya, Bu. Cukup lihat baunya. Kalau fatayat parfum, muslimat balsem. Nah, muslimat kan biasanya tua-tua. Ya kalau fatayat itu kelasnya STNK lah, setengah tua yang kenceng. Kalau muslimat STMM, setengah tua meh modar. Mudah-mudahan ibu-ibu muslimat panjang umur. Jadi orang sedunia mati, muslimat hidup sendiri. Nah, dalam konteks Pancasila kita fine kok, berbangsa dan bernegara. Saya sampaikan sama Dedi. Tapi juga ada kemudian kebablasan, Pak. Kita punya pilihan masing-masing. Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Cahyokumolo bilang sama saya begini, bro, ada usulan nih, kolom agama dalam KTP dihapus saja. Nah, kenapa Pak Menteri? Katanya yang membuat Indonesia tidak bisa rukun soal agama itu kolom agama dalam KTP. Mereka mengusulkan dihapus. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Saya nggak setuju, Pak. Bagi saya kolom agama dalam KTP itu kebanggaan dong. Nama Miftah agama Islam. Saya bangga dengan KTP Islam saya. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Enak amat. Anda orang Kristen, nama Alexander Saverius, agama Kristen, bangga dong. Makanya saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wow. Setuju, Bu? Belas. Ini aja deh sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu.
Ndang Balio Sri Tejo Kencono. Coba Bapak Ibu, Bapak-bapak diam saja. Ibu-ibu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Lo ngomong pamer. Ah, copot gue, malu saya. Wah, lah muga-muga lali, tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan cincin naga. Ditambahin Pak Bupati. Nanti Bupati nih. Cinta kok malah wakil Bupati Lampung Tengah. 4. Loh Pak, wakil tengah ini nyuwun sewu. Biyen dadi wakil bupati iki mergo nunut pengajian aku tak kandhani. Yo ora tau ngamplopi mbok sumpah. Nunut kan NU nunut urip gitu loh, nunut urip. Isin aku. Ya mudah-mudahan Pak Wakil Bupati masuk surga pertama kali ya. Berangkat habis pengajian. Orang Pak ini kayak adik saya. Dia kalau pengajian kemana-mana ya mesti ngikut. Ya maklum, kampanye gratis. Saya cuma bilang sama beliau, tolong kamu jaga kesehatan. Gimana Gus? Perutnya jangan terlalu besar. Karena penelitian dokter mengatakan laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Saya bilang begitu. Ya beneran, itu beneran. Bila wetenge gowon dia pakai sarung dibuka mau kayak pentil. Makanya kalau bisa kayak Gus Miftah ini rapi. Seksi Jin. Loh saya dulu tuh beratnya 108 kilo Bu. Saya dulu gemuk. Akhirnya saya berpuasa, saya puasa Dawud, sehari makan, sehari tidak, sehari puasa. Saya tidak makan nasi, saya ngurangi gula, saya ngurangi garam. Dalam waktu 8 bulan turun 35 kilo. Dulu saya gemuk. Karena saya takut burungnya kecil ya saya harus. Apalagi wakil bupati pakai sarung gajah duduk. Bah, dibuka sarungnya muncul belalainya. Nah Bapak Ibu, konteks toleransi inilah yang kemudian hari ini menjadi mahal. Di media sosial coba Pak Polisi lihat, begitu gampang ujaran kebencian tentang agama. Hate speech pasalnya. Belum lagi diperparah dengan munculnya ustadz-ustadz yang berpaham keras. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit neraka. Coba, dan saya itu menjadi korban itu. Deddy Corbuzier kemarin podcast YouTube tentang LGBT. Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Ini coba hati-hati ya. Gus Miftah bisa menerima perbedaan, tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Akhirnya Mas Dedi saya datangi, saya kasih nasihat. Peluk saya dia, makasih ya bro. Santai bro, jangan anggap aku gurumu, tapi anggaplah aku sebagai sahabatmu. Apa itu sahabat? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya, tangan menangis, mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka saya bilang Bu, satu sahabat yang memahami air matamu, itu lebih baik dibandingkan 1000 teman yang hanya mengerti tanda tawamu. Saya bilang sama Dedi, tolong kamu hapus podcast kamu. Dihapus. Orang lain teriak-teriak, Dedi nggak mau hapus, saya nasihati, dia dihapus. Nah, hati-hati dengan penyimpangan ya. Lesbi, apa itu lesbi? Wedok seneng wedok, dakon. Lah wedok kalau wedok itu piye aja? Apa namanya? Oh jambak-jambakan gitu loh. Sing dijambak apane yu gitu loh. Kayak cangkeme bosok kayak jambak-jambakan. Wedok jambak-jambakan. Kalau gay, laki-laki suka laki-laki. Anggar, toeng gitu. Engkol. Dan ini banyak penyakit seperti itu di kota-kota besar, Pak. Saya sendiri di Jogja itu punya pengajian khusus banci. Itu pengajian paling menjijikkan sedunia. Jadi saya bilang, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Gus? Beda. Di belakang imam namanya makmum. Di depan imam namanya almarhum.
Laki-laki mati namanya almarhum. Perempuan mati almarhumah. Banci mati aluminium. Kayak. Kemudian biseksual, apa itu? Orientasi seksnya double. Cowok mau, cewek mau. Istilah kerennya ACDC. Dan transgender. Transgender itu seperti Lucinta Luna. Sebenarnya laki-laki dioperasi menjadi perempuan. Saya seminggu yang lalu sawalan sama teman-teman artis. Dipeluk sama Lucinta Luna. Geli. Jijik kan? Seperti Dorce Gamalama. Makanya sebelum Dorce meninggal, Bapak Ibu lihat TV di infotainment, Gus Miftah ditanya, apa pandangan Gus Miftah terhadap wasiat Dorce yang mau dimakamkan secara perempuan? Jawaban Gus Miftah apa? Enggak boleh. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia hidup. Kalau dia lahirnya laki-laki, maka harus dimakamkan secara laki-laki. Dorce itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nama aslinya siapa? Dedi Yuliardi Ashadi. Namanya Dedi Yuliardi Ashadi. Makanya saya ngeyel, Pak. Loh, emang beda, Gus? Beda. Sholat jenazahnya laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki domirnya hada, perempuan hadihi. Kain kafannya laki-laki sama perempuan. Lebih tebal mana, Bu? Perempuan. Itulah Pak, perempuan. Sudah mati saja masih boros. Kain kafannya lebih banyak. Kemudian soal doa, laki-laki kalau mati apa Bu doanya? Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha. Cowok hu, cewek ha. Banci hu ha. Nah, makanya nyuwun sewu dijaga anak-anaknya dari itu. Nah, akhirnya apa? Dari konsep saya beragama yang menyenangkan, Deddy Corbuzier kemudian 8 bulan kenal saya, dia telepon saya ngomong sama saya, bro, I will to be a Muslim. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Deddy mau masuk Islam melalui Gus Miftah? Bapak Ibu, Deddy Corbuzier itu sudah belajar Islam sejak almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Dia ketemu dengan banyak ustadz. Tapi mohon maaf, selama itu dia belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang dia miliki. Delalah Bapak Ibu ketemu saya bisa jawab. Jawaban-jawaban saya tentang Islam membuat dia nyaman. Saya kasih contoh begini. Dedi nanya sama saya, Gus, kenapa ajaran Islam itu banyak yang tidak masuk akal? Dedi kan orangnya pinter banget Pak. Dia gelarnya PhD, lulusan S3 psikologi dari Amerika. Saking pinternya, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Dedi itu kan apa-apa bisa yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Karena nggak punya. Saya ditanya, kenapa ajaran agama tidak masuk, banyak yang tidak masuk akal? Dia tanya ketika syuting, Pak. Kalau saya nggak bisa jawab, kan malu. Masa gondrong kalah sama botak? Aku malu. Akhirnya saya jawab, bro, saya jawab. Coba kamu saya tanya ganti. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Coba kalau Bapak Ibu Sri Tejo Kencono, saya jawab. Tolong dijawab. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati. Kalau sana jawabannya dari hati naik ke mata. Coba kita buktikan. Saya bilang, dari mana Dad? Dia bilang, dari mata turun ke hati. Jawabanmu sama dengan orang Sri Kencono. Apa? Sri Tejo Kencono. Jadi jawabnya adalah dari mata turun ke hati. Saya bilang, jawabanmu salah. Loh, kok salah? Yes. Coba kita lihat. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati Bapak Ibu, berarti selamanya Anda tidak akan cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Ibu-ibu, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Bahaya. Ada yang pernah lihat Allah? Enggak ada. Saya kemarin ditanya, Gus, apa keajaiban Fatihah? Oh gampang. Fatihah itu keajaibannya banyak. Ada kopi panas, kamu bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin.
Apalagi kamu baca Fatihah 100 kali tanpa bernapas, langsung ketemu Allah. Orang percaya jajalan yuk, jajalan. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, Pak, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah, saya bilang. Jadi, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Yang paling jelas. Pak, Bu, coba Anda ingat. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya orang buta juga bisa jatuh cinta. Walaupun matanya tidak pernah melihat. Rabi, meteng, orang salah jalan. Aduh, kleru kelek, orang. Kenapa? Cinta itu tidak perlu membutuhkan pandangan mata. Makanya orang buta tetap bisa jatuh cinta. Betul, Bu? Nah, artinya apa? Belajar agama itu yang benar, akal ikut hati atau hati ikut akal. Oh, jawaban. Ini latihan pinter titik ini. Belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Mengikuti akal. Salah nih jawabanmu, bro. Yang benar, akal mengikuti hati. Karena akal bisa salah, hati tidak pernah salah. Makanya ibu-ibu kalau ditanya, gimana jawabannya? Sebentar, tak tanya kepada hati nurani. Walaupun ibu-ibu diri Tejo Kencono seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Oh punya. Kemayu. Duwe. Lemu, kemayu. Tapi santai, cewek itu sekarang lebih disukai yang gemuk dibandingkan yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Itu Pak Polisi. Makanya bapak kalau punya istri gemuk bersyukurlah. Mau keloni 30 menit sikilmu kram tak kandani. Tapi kalau cowok lebih disukai yang seksi kayak saya. Yang kurus dibandingkan yang gemuk. Kenapa Pak Ardito? Karena kenapa cowok yang kurus lebih disukai daripada yang gemuk? Jelas. Makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Kamu nggak usah kesini, saya sudah tahu. Pasti hanya minta sumbangan. Bener apa ora? Aku ngerti Pak. Rupamu kayak kotak infak kok. Ganggu. Matur nuwun Pak. Wong NU kok kurung ini tuh. Kalau Anda makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan Pak. Anugerah atau azab. Kita ya azab ya kita. Oh, mergo bojone galak. Santai. Laki-laki kalau istrinya galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Bapak santai mawon, Pak. Lah bojomu galak, santai mawon. Wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Makanya kalau bapak-bapak Sri Tejo Kencono punya istri galak itu dua kemungkinan. Satu, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil setruk. Mudar. Ya, selawatan disini. Udah infak. Bu, tatanya. Kalau di dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Mana yang kamu masukkan kotak infak? 1.000. Pergi ke kebun binatang delok munyuk, sangune 100.000. Pengajian delok kiai ganteng, infake 1.000. Luwe larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwe ngajari kiai napa munyuk? Piye to ki? Kok geting aku. Delok kiai 1.000, munyuk 100.000. Bu, Pak, bentar. Sambil panitia siap-siap. Besok, tak kasih tahu Bu ya. Tahu. Kalau ada pengajian kayak gini, atau kampung punya hajat,
Itu sumbangannya ada 3. Tapi baru diikut aja. Ada sound pengajian kalah sama sound dangdutan. Ini besok mau saya masukkan ke Instagram. Sungguh-sungguh terjadi. Pengajian Gus Nah sound sistemnya kalah sama dangdutan. Di mana? Di Sitri Tejo Kencono. Alasannya kenapa? Maklum, anggarannya pas-pasan. Ini kono buka didik, jual. Kalau ada acara pengajian, sumbangannya orang telu. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, sing duwe ilmu sedekah dengan ilmune, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasaddaq bi mali, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga falyatasaddaq bi kuwati, sedekah dengan tenaganya, rewang. Bu, pilihannya 3. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Ojo dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge ya to iki. Ya melu guyu gitu loh. Jilbabe coklat. Sing jilbabe kuning insyaallah luweh parah. Ayo siapkan dompet terbaikmu, kamu jangan menghinakan Gus Miftah dibandingkan Munyuk ya. Ayo siap-siap bocah-bocah wi. Gudut-gudut. Cangkeme. Bu, saya itu dari kecil sampai hari ini tidak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu suka yang merokok apa tidak? Gus Miftah. Saya tidak pernah merokok sama sekali. Sama sekali. Bapak saya perokok berat. Saya pulang tak kasih buku, bahaya merokok. Bapak saya subhanallah langsung berhenti membaca. Orang rokok itu insya Allah tidak bisa tua. Kenapa? Karena masih muda sudah mati. Ayo sing duwe turan mesti wong rokok, tegesan cuk matamu. Ya, siap-siap panitia. Kita selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Ya Rasulullah. Mbok yo semangat. Sing banter kaya ngonek-ngonekke bojomu kae lho, yuk. Ya. Ya Rasulullah. Sing banter to. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Yen uwis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan.
ya Rasul, ya Habiballah, ya Rasulullah, Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. bocah cilik diulang ngaji, sesoyan gede dadi kiai, urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian, urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Muhammad Habiballah, ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Tambahi apa ya? Sri Tejo Kencana Krawuhan Gus Miftah, kiyaine ganteng tur ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah, tapi sayang senajan gagah bojone yo ayo nambah. Amin ya Allah, Cie. Kamu berharap ya. Sini belakang, amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan aku ya Allah. Kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Yes, ibu-ibu ini. Ipet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi, amit-amit ibu saiki taline kotang petil dicemiteni. Lah pengajiane wayu-wayu. Lak ning omah yo alah. Daster tua bolong-bolong. Boyoke bekas kerokan. Tali kotange petil siji bisa. Makanya ibu-ibu itu tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Mohon rampungin pakai. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini akhirnya apa? Jadi mulai terbuka bahwa agama itu nggak perlu dipaksakan, Pak. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat anaknya Mas Dedi mau masuk Islam. Jadi ojo sesengit dengan agama lain. Saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Sekodori. Malah kayak iwak atau Pak Dori. Datang jauh-jauh dari Australia ke pondok saya naik pesawat. Sampai Jogja, dia ternyata apa? Minta diislamkan. Dia nggak punya agama, orang ateis. Ateis itu nggak percaya dengan Tuhan. Dia ketemu saya, Bu, bilang, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Saya tanya, why? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Mesti utakmu rapaham toh? Rapaham. Bahasa Inggris itu gampang, Li. Buku bahasa Inggrisnya, buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya, clock. Jam tangan rusak, o'clock, o'clock. Kucing bahasa Inggrisnya, cat. Kucing sikile papat, cat bien. Ini orang Australia, Pak, minta diislamkan. Tak Islam ke, Pak?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yes. Lucu Pak. Jadi dia itu masuk Islam gara-gara lihat Islam saya itu asik, menyenangkan. Islamnya Gus Miftah itu gayeng katanya. Kenapa Gus Miftah mau ngaji di klub malam diterima, sama PSK diterima, pengajian di masyarakat diterima, di mana-mana diterima. Singkat cerita, selesai masuk Islam dia minta makan. Lah dikasih suguhan macam-macam, Mbak, cangkeme ra doyan wong Australia. Akhirnya istri saya jengkel, masaknya sayur bung suguhke, malah cangkeme doyan. Akhirnya dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung. Bung itu bahasa Inggris, apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Wah. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Lalu lo jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Malah dia teriak, amazing, dahsyat. Saya tanya, kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ada mau berakoti Pak. Yang powin terus ibu-ibu kene ngomong kene nyuwokot lemper gitu. Pantesan lemu, mangan bae. Ya maklum, orang Jawa itu punya prinsip ngamal yen orang ngemil ngomel. Makanya kalau pengajian acaranya pasti dua. Satu, acara inti. Nomor dua, acara untu. Pak Dito, mari makan Pak Dito. Kan Pak Dito tanya sama saya, Gus, kok Gus Miftah sergep poso itu kenapa? Jawabannya niki, orang ngirit matamu ngirit gitu. Kebosok cangkeme kayak. Ngirit. Yang tak kayak jeruk kowe. Ngirit. Wah, nangkape po winter mesti mantan copet iki. Masa Gus Miftah poso ngirit iki urusane apa gitu. Ngirit. Bu, saya itu sehari bisa pengajian 4-5 kali. Oh, kurang ajar duitnya nggih ngopo iki? Bosok iki saiki. Kok duitnya nggih apa iki lho? Kiai pengajian, kiai diundang pengajian mikir amplop gitu. Tapi panitia ngundang kiai nggih pengajian orang amplopi luwih dosa. Tapi kalau saya pengajian nggak pernah mikir amplop. Karena saya paham yang mikir amplop itu panitia. Kalau saya ikutan mikir malah dikira panitia. Lah ora disangoni iso dilapor ke polisi. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Ayo Pak polisi, saya dilapori, katanya di Sri Tejo Kencono kemarin lebaran banyak korban penipuan. Anaknya nompo sangu ke tonggo-tonggo, ini sing nyimpen mbok nih. Gitu loh. Dek, sini tak simpen nih dek, tak aman ke. Ini adalah pengalaman manusia mendapatkan musibah penipuan investasi bodong pertama kali. Seorang anak dari ibunya, hati-hati tanggung jawab we hayo. Kemudian yang kedua di Sri Tejo Kencono banyak penipuan ketika Idul Fitri. Ono tamu suguh kongguan biskuit, dibuka isine rengginang. Kere gitu. Penipuan berencana nih. Saat ini gue di dalam kamar masing-masing terus kayak kerukunan itu sesuai dengan tema. Mangan meneh. Kenapa Bu? Dari 12:30. Oh, tenannya. Nunggunya dari pagi. Aku juga. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, di masing-masing kamar ini Pak, itu punya ranjang masing-masing. Yo, ini orang Islam. Ranjang di dalam kamar Islam ada apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada LDII dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri meyakini kalau orang Islam itu kembali ke keranjangnya masing-masing, gak ada masalah dong.
Orang NU, ayo laksanakan amaliyah NU-mu. Apa? Tahlilan, yasinan, solawatan, berjanjenan, tibaan, maulidan, manakiban, istighosan, mujahadan. Silakan. Muhammadiyah, silakan. Oh Muhammadiyah, kalau subuh nggak pakai kunut, ya silahkan. NU pakai kunut, ayo. Tapi saya yakin di Sri Tejo Kencono sudah tidak ada orang bertengkar lagi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik Muhammadiyah maupun NU di Sri Tejo Kencono sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya jam itu, usul ini ditambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Bu, Pak, yuk kembali ke ranjangnya masing-masing. NU Muhammadiyah itu bedanya tipis kok. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Ibu-ibu Sri Tejo Kencono pilih yang panjang apa pendek? Wow. Panjang Pak Dito, panjang. Kok Muhammadiyah karo NU bedanya panjang karo pendek? NU panjang. Contohnya adan, bar adan puji-pujian. Muhammadiyah pendek, bar adan gak pakai puji-pujian, komat. Ayo, bener kan? Lah NU puji-pujian, mong kula pesen kalih tiyang Sri Tejo Kencono, lak pujian mbok yo sing apik. Kadang-kadang wis salat subuh, sing adan wis tuwa, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing mangkat ning masjid sapa? Wis adem-adem pinggir sawah pujiane, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Endelala wong apak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura. Sekata itu sa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Lamun inyang sing mangkat siapa ya? Kudune pujian ki ngelekke wong sugih-sugih sing ra gelem mangkat ning masjid. Senajan berbondo-bondo morine mong sarung ombo anak bojo anak cu mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga wedi wong sugih ayo astagfirullah. Kula tahu subuhan ning Jakarta adan puji-pujian. Sing ngadan wong kuwi, sing pujian wong kuwi, sing komat wong kuwi, sing imami wong kuwi. Imame aku dhewe. Dadi imame iki dari adan, komat, pujian, imam. Dadi siji, Pak. Ndelalah makmum ya kula dhewe. Ndelalah imame iki petuk. Ngerti jamaahe kula dhewe nggawa ya. Begitu ajeng salat tengok ke belakang. Sawu sufufakum fis shalah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam salat. Lah makmume aku dhewe kan goblok iki aku. Ya tak jawab sami'na wa ata'na. Ya Allah. Coba musola apa namanya ini? Wis pinggir sawah, yang imam wis tuwek, pujian tuwek, yang imam di fasih-fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Pengen tot, ingat ya, dalam sholat itu dua hal yang dimakruhkan. Satu, menahan kentut atau buang air. Yang kedua, ingat makanan. Mila nopo ono panganan, mending mangan dhisik baru sholat. Luwih apik mangan kelingan sholat daripada sholat kelingan mangan. Goreng iwak asin, begitu rampung goreng arep mangan delah komat langsung sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kucing liwat nyeong has. Orang mungkin khusuk delok wae. Bagaimana caranya supaya sholatnya selesai? Ikan nasinya aman, gampang. Bar Fatihah sing diwaca An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Salate rampung iki Pak asine aman. Melayu Gusti, Pak. Nomor 2 apa? Menahan BAB, kencing dan kentut. Itu makruh. Mentang-mentang imam, orang nganggung ngising langsung sholat subuh. Allahu Akbar, mulai kebelet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makruh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Makruh. Kalau tak takon, maca Fatihah dalam sholat itu hukumin apa? Wajib. La Fatihah diwaca ora? Rasa. Niku ono, Pak. Imam lali. Jumatan teng Monogiri. Allahu Akbar. Kuwagah kae. Qul ya ayyuhal kafirun. Kaget jamaah. Langsung bengok Pak Wabung. Subhanallah. Lah wong lanang niku mengingatkan dengan tasbih. Wong wedok tepuk tangan. Tepuk tangannya pripun, Bu? Kuwi tepuk pramuka. Punggung tangan kiri ketemu dengan epek-epek tangan tengen. Atau tepuk paha. Tapi ingat pahanya sendiri. Malah kancane pok. Lagi salah, ndelah Jumatan, Pak. Subhanallah. Imamnya bingung toh. Salahku neng ndi? Dipikir kurang fasih. Dipasih-fasih ya, Pak. Ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin kenceng. Subhanallah. Imam saya stres. Dipikir kurang fase, dipase-fase. Aul. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget. Fatihah. Sing mung Fatihah batal apa ora? Batal. Sampingnya Pak Wabuk ngandani, "Ra kena ngomong." Batal. Sampingnya Pak polisi, "Untung aku ora ngomong, Dek." Batal. Puji-pujian, Muhammadiyah orang nganggo puji-pujian. Yo ora apa-apa. Kula haji tahun 2015 sama orang Muhammadiyah, kayak Gus deloken. Masjid Nabawi karo Masjidil Haram aja baradan ra puji-pujian. Ngopo kok ning Sri Tejo Kencono nganggo puji-pujian? Tak jawab, beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung adan masjid wis kebak. Lah ning Sri Tejo Kencono sing pujian cangkeme nganti ndowere ra mangkat-mangkat gitu loh. Mila nganggo pujian ngenteni sing ning sawah, ngenteni sing tandur, ngenteni sing panen. Padha karo jenengan numpak angkutan umum, lak penumpange wis kebak langsung mangkat. Lak rong kebak ya dienteni cangkeme bengok-bengok. Mila nganggo pujian. Angsan apa mboten? Oleh. Sing ora pujian ya ora apa-apa. Khotbah Jumat. Wong NU adzan 2 kali. Dawa Muhammadiyah pendek cuman sekali. Ora apa-apa. Santai mawon. Subuh NU kunut, Muhammadiyah orang nganggo kunut ora apa-apa. Baradan NU wiritan bareng. Astagfirullah la ilaha illallah. Muhammadiyah ora. Lah Muhammadiyah kanca kula niku biasane mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Rampung salat tangane diangkat, dongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Ora apa-apa. Ngubur ke jenazah, wong NU dawa nganggo adan, Muhammadiyah langsung dipendem, ora apa-apa, wong padha-padha dipendem. Kula takoni, ora salat kok nganggo adan, apa rumangsane lah adan kudu salat? Ora, contone ngadani bayi, apa bayine jengkang-jengking lah ya ora. Mila ngaji yo, adan tuh bisa untuk banyak hal, Pak. Ngadani bayi, ngadani jenazah, ngadani salat. Kok ning Sri Tejo Kencono ana kebakaran, kuwi diadani hukume sunah, ning ya tetep disiram. Ora mau ngadan tok, entek omahmu. Kemudian kok ning kene ana angin puting, yung, angin puting tok ora bahaya itu. Angin puting beliung. Niku diadani sunah. Ana wong kesurupan diadani sunah. Mila bapak-bapak yen bojomu ngamuk-ngamuk jangan-jangan kesurupan. Mila lah bojomu ngamuk awakmu adan. Hah? Allahu Akbar. Ngono Pak Dito. Kalau ibu-ibu bayang ibu PKK ngamuk diadani wae. Nah, bangsa ngoten
iku ora usah digedek-gedek. Lah, yang diminta sama Allah apa? Rukun. Mila kalimatnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka apapun yang terjadi di kampungmu tolong dibicarakan baik-baik. Hindari suudzon, husnuzon. Umpamane, iki ono kampung punya masalah. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ayo rembukan baik-baik. Ojo menang-menangan, Pak. Tak kasih satu hadis. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Selesaikan semuanya dengan komunikasi. Maka sore hari ini niatin silaturahmi tak dongake. Satu, dipanjangkan umurnya. Dimudahkan urusannya. Lancar rezekinya. Sakinah keluarganya. Soleh-solehkah putra-putrinya. Pulang lunas hutangnya. Walaupun belum bisa lunasi tak dongake muga-muga sing ngutangin lali. Tas cilik amene banter banget ya. Oh, wong tuane kayak utangi. Selesaikan masalah dengan komunikasi. Anda punya problem apa? Kampung ini akan mendapatkan rahmatnya dari Allah kalau menjadi kampung yang rukun. Saya tadi sama Pak Bupati, sama Pak Wabub di kabupaten saya bilang, Pak, ada Nabi Musa, ya Pak Dito ya, ada Nabi Musa. Nabi Musa itu umatnya dilanda kemarau panjang, Pak, gak ada hujan. Sampai bertahun-tahun, akhirnya kekeringan, akhirnya laib, peceklek, banyak yang mati. Nabi Musa apa yang dilakukan, Pak? Sholat istisqa. Kalau kamu punya banyak pilihan cewek yang kamu nikahi, istikharah. Kamu gak usah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modal. Kau malah galau, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena aku sadar diri, memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Wah. Santai bro, santai. Semarang kali ini budak, sing tak sayang matane picak. Istisqa. Allahu Akbar. Ora udan. Istisqa meneh 2 kali. Allahu Akbar. Tetap ora udan. Sampai 3 kali. Setelah sholat 3 kali, ternyata panas. Ngopo? Mergo kipas angin ora murup. Ternyata di Sri Tejo Kencono kipas angin hanya untuk pajangan. Begitu saya ngomong, panitianya baru pura-pura sibuk. Kenapa kipas anginnya mati? Ini membuktikan bahwa anggarannya memang pas-pasan. Saya tadi cerita sama Pak Bupati, Pak. Ada orang Jawa tinggal di metro, orang Surabaya. Berangkat ke Jakarta naik bis Damri sama orang Lampung asli. Naik bis umum gak ada AC-nya. Orang Surabaya orang metro yang dari Surabaya ini misuh. Jancuk, sumuk. Orang Lampungnya dengar, dia ikutan ngomong, saya juga jancuk. Padahal sumuk maksudnya. Kipas angin ini. Oh alah Sri Tejo Kencono. Atiku rasane loro, pengajian kipas angine ora ono, nangis getih eluhku, remo aja rasaku, panitiane ra ngerti perasaanku. Apa iki tanda-tandane? Mulai pengajian ora ono amplope. Akan saya ingat-ingat sampai kapanpun pengajian yang panas nggak ada kipas angin adalah di Sri Tejo Kencono. Dang Balio Sri. Lalu ala Nabi Muhammad. Karena nggak ada kipas anginnya, maka pengajian dianggap selesai.
Saya pengajian ke sini penuh perjuangan, Pak. Jualane apike. Serasa naik perahu diajar ombak tanpa air. Dubak, dubak, dubak. Itulah bedanya Lampung Tengah dengan Jakarta. Lampung Tengah banyak jalan berlubang. Jakarta banyak lubang berjalan. Semoga Pak Wabu bisa dandani dalan. Amin. Oh, neng Lampung jeglongan. Jawa Candi Sewu. Lampung Tengah jeglongan Sewu. Berapa enak ana Pak Wabu? Joko perasaannya dong. Wisata jeglongan Sewu. Makan becici, makan pisang. Pak Wakil Bupati, kok jalanmu banyak berlobang? Pak Wabub langsung bisik-bisik sama ibu-ibu sebelahnya. Salah ngundang kiai. Singkat cerita, kipas anginnya tetap belum hidup. Serapapa, mohon dimaklumi. Neng desa. MPS, Majelis Pinggir Sawah. Iki ono pengajian ki le, wong mangkat ngaji sampai mulai kuwi fisabilillah. Jadi awak mending kono ngaji moro-moro mati ketiban kelopo kuwi fisabilillah. Wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal warga Sri Tejo Kencono. Mati keblekan kelopo. Dangdut itu saya gaya ngendang. Ayo kita selawatan, saya kan dangdutan yuk. Atiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muhtahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallallahu alaihi. Ning langit malaikatnya bengok. Oh, ah, oh, bukan di jos.
Dipasang ini orang murab gembrobyos. Sak kebar gawede jadi junior. Bapak nih ramampu ngatasi anaknya metu. Itulah ekspektasinya besar, faktanya kecil. Suami itu loh, suami itu ekspektasinya Fatimah, istri 4, satu rumah. Faktanya istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Gus minta istrinya berapa? 1. Nambah apa enggak? Enggak, kecuali kepepet. Kamu jangan bujuk-bujuk saya ya, saya tipe suami setia. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar aku. Apa rumangsane wakil bupati karo bojone wani? Ora mungkin. Mesti galak bojone, delok wae. Mbok Pak Kapolsek lho, kok minggat Kapolsek mau? Endi? Pak polisi, diwange mau. Mbok polisi gagal kaya ngopo karo bojone wedi tak kandhani. Kok ning kantor galak, ning omah ketemu bojone. Apa meneh bojone diseragam ini iki alah. Orang diseragam galak, apa meneh diseragam. Sampingi Pak Wagub itu apa? Bu Camat. Oh, lah double aku yang masuk angin, blok. Pengajian paling horor sak donya iki. Angel temen tuturanmu. Sing satset masih. Setelah sholat istisqa 3 kali, ternyata umatnya Nabi Musa belum dikasih air hujan oleh Allah. Kemudian Nabi Musa andilau antara dilema dan galau, langsung matur kali Gusti Allah, ya Allah, kula sampun sholat istisqa, kenapa belum turun air hujan? Dijawab kali Allah, Mus tak kandani. Musa maksudnya, Mus tak kandani. Mus mulih Mus. Kok mulai ngapa toh, Mus? Oh, bulurah. Oh, jangan suudon. Bulurah pulang mau nambah amplop. Oh, wak. Masuk akal mbahmu. Sudah 3 kali, kenapa tidak aku turunkan air hujan? Jawaban Allah kepada Musa. Yang pertama, mergo umatmu ora rukun. Banyak yang bermusuhan. Milo Sri Tejo Kencono, pengen rahmatnya Allah turun ke kampungmu, rukuno. Apapun masalahmu. Masalah masjid, selesaikan. Masalah musola, selesaikan. Masalah ngaji diniyah, selesaikan. Masalah TPA, selesaikan. Masalah yasinan, selesaikan. Orang mau ribut tok. Tak kasih contoh. Kalau rahmatnya Allah itu tidak mau datang kepada orang yang ribut. Saya mau ngundang Pak Wakil Bupati selamatan di rumah saya. Begitu saya mau masuk rumahnya Pak Dito sedang bertengkar dengan istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Wah, Bupati ini, Wakil Bupati ini diamuk karo bojone. Ternyata bojone Wakil Bupati ini gewala. Buayane, lak ning jaba Wakil Bupati kaya macan, ning omah kaya kucing. Ning jaba kaya Garuda, mulai jadi empret. Kira-kira saya jadi masuk ke rumahnya Pak Wabub enggak? Enggak, karena sedang bertengkar. Makanya kalau pengen saya masuk, gampang, jangan bertengkar. Lah rahmatnya Gusti Allah bakal mudun kepada orang yang suka bertengkar. Termasuk kampungmu, punya masalah apapun, selesaikan. Punya masalah dengan tetangganya, mohon maaf, selesaikan. Ciri orang beriman itu adalah orang yang menghormati tetangganya. Fal yukrim jarohu. Berbeda pendapat, ayo selesaikan. Ora kok duwe masalah karo tanggane selamatan ora diundang. Ailing-ilingen. Sesuk kowe mati sing bakal mendem awakmu ya tanggamu.
Ora wong sugih iki gaya tak kandhani. Lah ana wong mati kira-kira sing dudah bumi wong sugih napa wong kere? Sing ngangkat bandoso wong sugih napa wong kere? Sing nimba wong sugih napa wong kere? Mila aja sia-sia karo tanggamu. Punya masalah selesaikan. Aku ki lak ngaji karo wong sugih yu. Ora khusuk. Tangane dididik ngene mergo gelange anyar. Kalunge diselake mergo anyar. Yang paling cilaka wong Sri Tejo Kencana duwe mas manggone ning untu, pengajian merenges terus. Sing enake pengajian karo wong kere. Kuwi lak ngaji mesti khusuk, tangane dikempit. Lah ngapa khawatir gelang karate ketok ini lah. Pas. Pokoknya sing wajahnya wow, kakinya weh. Jadi rukun. Kemudian yang kedua apa? Kalau ada masalah, bertanyalah kepada ahlinya. Pasti ning kampung ono sing dituwake. Nggih napa mboten? Wong sepuh sing asepe ampuh. Takon. Niki enten masalah pripun, Pak? Ayo dirampungke bareng-bareng. Kalau itu Anda lakukan, insya Allah Sri Tejo Kencana menjadi kampung yang dicintai oleh Allah. Ora mau amin kita yu. Telat malaikate minggat. Rumah tanggane sing rukun. Bu, lanang kuwi imam, wong wedok makmum. Lanang imam ngatur, makmum diatur. Tapi lucune ning Sri Tejo Kencana malah makmum ngatur imam. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink gitu loh. Lah imame salah tetap mau elekke dengan cara yang baik. Ora usah kowe dadi makmum moro-moro pengen dadi imam. Kuwi wong wedok rungokno kupingmu. Ya lho, imamku salah kok. Jal, kowe karo bojomu basa apa ora? Ora. Pak, kowe arepe mangan apa ora karo bojone kok kowe. Mengke dalu jenengan kondur bojone tawani sing kepenak. Pak, untone sampun siap. Untone pun siap nyoh ngono lho. Sing lanang mlebu karo nyanyi tul jaenak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak ngono kan. Sing wedok langsung nyanyi. Lagune Cak Percil piye sing kari kae? Ngombe dawet? Apa? Ngombe cendol campur ngombe tajar lah kowe. Ngombe cendol campur jawet. Sing tak sawang mau nganggo cawet ngono. Rukun. Insya Allah kalau syarat itu terpenuhi, tak dongake rezekimu lancar. Contoh yang paling gampang Pak, niki namanya apa? Gelas. Bukan sulap, bukan sihir, pengajian di Sri Tejo gelasnya bisa kosong nggak ada apa-apanya. Gaya nih, panitiane ngerti kok Gus Miftah poso matamu. Kok gaya? Iki maksudnya gelasnya kosong ki apa? Ternyata selain kipas anginnya nggak bisa muter, gelasnya juga kosong. Arep tak video, tak posting ning Instagramku. Lumayan lah followerku 2 juta. Sore hari ini saya pengajian di Sri Tejo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Ada 2 kejadian menarik. Yang pertama, gelasnya kosong. Kipasnya tadi nggak hidup. Ini menandakan bahwa anggarane cekak. Sri Tejo. Siapa panitianya? Rondo. Tak posting Instagram viral. Neng TikTok langsung amiti ketu. Siapkanlah wadahmu, maksudnya apa? Lah gelasnya ini resik, berarti dia siap nerima isi. Dileboni teh pantes, kopi pantes, cendol pantes, es teh pantes. Kalau gelasnya resik, diisi, ada manfaatnya.
Tapi lah jenengan gelasnya ora resik, senajan to ono es teh, ono kopi, ono cendol, tetap nggak bisa dimasuki. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Kalau dipaksakan dikasih isi, tetap nggak ono manfaatnya. Soalnya lah gelasnya kotor, isi ini raiso diombe. Tegesin apa? Lah jenengan pengen rezeki gampang mlebu, gampang awakmu resi ono. Atimu resi ono. Insya Allah rezeki ini bakal moro. Amin Allahumma. Sampun jam 5:30 pengajian dianggap selesai. Pulau Jentilek ada masyarakat yang mau ngasih tanah wakaf dekat sini 1 hektar. Insya Allah nanti kalau cocok saya bikin pesantren di sini. Amin. Mendukung cangkem tok. Hasil total infak pengajian hari ini mendapatkan Rp7.191.191.000 rupiah. Pertanyaanku sing 1000 sopo? Iki kepiye ta iki? 191.000 lho. Ya Allah, ya Allah. Tak tambahi 400 ben genep 7,5 juta kene. Ndi dompetku, ndi dompetku. Dompetku ndi? 7.191.000 sing 1000 ki sapa? Yang 1000 adalah camat Kota Gajah. Ya Allah gitu. Kere. Wis tak genepi 900 ben genep 8 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pas 8 juta. Kowe cerewet tak santet lho kowe. Total infak 8 juta tetap Rp1.000. Siapa yang 1000? Bu Camat. Bu Camat wetenge gede. Infake Rp1.000. Makasih Bu Camat. Camat wedok, ora wedok camat ora wedok galak apa meneh wedok. Matur nuwun monggo ndonga sareng-sareng. Pindah malih, muga-muga kula iso gawe pondok teng Lampung Tengah. Amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.